Ya, halo, apa kabar saja Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya Ramaditya Doma. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Jenazah mahasiswi UIN Wali Songo Semarang yang hanyut di Sungai Jolinggo, Kabupaten Kendal, Nabila Yulian Dewi, akhirnya ditemukan. Usai diguyur hujan deras, tebing Tamah di Jalan Kabupaten antara Magelang dan Salatiga di Kecamatan Pakis longsor. Kakak adik di Kendal ditemukan tak berdaya di samping jenazah ibu. Ya, kita awali informasi pertama dengan kabar jenazah mahasiswi Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang Nabila Yulian Dewi yang hanyut di Sungai Jolinggo, Kabupaten Kendal akhirnya ditemukan. Dengan ditemukannya korban, maka 6 mahasiswa menjadi korban hanyut telah ditemukan seluruhnya. Sekitar pukul 10 Rabu malam, jenazah Nabila Yulian Dewi, mahasiswi UIN Wali Songo Semarang yang hanyut di Sungai Jolinggo, Desa Getas, Kabupaten Kendal, akhirnya ditemukan warga yang mencari. Jenazah ditemukan sejauh 10 km dari lokasi kejadian, tepatnya di wilayah Blaten, Banyuringin. Jenazah selanjutnya dievakuasi ke RSUD Suwondo, Kendal. Dengan ditemukannya jenazah Nabila, maka 6 mahasiswa UIN Wali Songo yang hanyut di sungai seluruhnya telah ditemukan. Tim SAR gabungan telah berhasil mengevakuasi korban terakhir atas nama Nabila Yulian Desi dengan jarak 10 km dari lokasi kejadian. Dan selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Dr. Suwondo, Kabupaten Kendal. Dengan ditemukannya korban terakhir tersebut, maka operasi SAR kami nyatakan selesai dan ditutup. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kendal. Ya, jenazah mahasiswa UIN Wali Songo Semarang yang hanyut di Sungai Jolinggo, Kendal dimakamkan di Kota Pekalongan. Suasana duka menyelimuti pemakaman mahasiswa yang juga ustadz. Suasana duka menyelimuti rumah Muhammad Labib Rizki, salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Wali Songo yang hanyut di Sungai Jolinggo. Sejak jenazah korban tiba di rumah duka pada Selasa malam, ratusan pelayat terus berdatangan. Korban merupakan anak tunggal dari pasangan Muhammad Kumaidi dan Nur Haniah. Kepergian anak sematawayang itu membuat kedua orang tuanya syok. Di lingkungan tempat tinggalnya, korban adalah guru di Pondok Pesantren Darul Mukorobin, Kendal. Sangat santun dan beliau merupakan seorang ustadz yang sangat teladan di Pondok Pesantren kami. Dicintai sama teman-temannya, dicintai sama anak didiknya semuanya. Dan sampai sekarang pun kami seakan tidak percaya kalau beliau sudah meninggalkan kita semua. Tapi kesan kami adalah anak yang baik. Ya. Beliau anak soleh, anak yang berprestasi dan beliau banyak memberikan manfaat kepada bangsa, dan saya yakin di masyarakat pun sudah mulai bermanfaat. Nah, kita doakan semoga husnul khotimah dan mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jenazah korban dimakamkan Rabu siang di tempat pemakaman umum setempat. Ratusan pelayat mengantarkan jenazah korban ke tempat peristirahatan terakhir. Diketahui Muhammad Labib Rizki merupakan salah satu dari 6 mahasiswa UIN Wali Songo yang terseret arus saat bermain di Sungai Jolinggo, Desa Getas, Kendal, Selasa siang. Korban bermain ke sungai di sela-sela waktu luang kegiatan KKN di desa tersebut. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Pekalongan. Iya, buntut insiden hanyutnya 6 mahasiswa posko kuliah KKN Kerja Nyata atau kuliah kerja nyata maksud kami, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang di Desa Getas, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, sementara waktu dihentikan. Sementara posko KKN lain masih berjalan, namun dengan himbauan para mahasiswa agar berhati-hati. Suasana duka menyelimuti Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo Semarang setelah insiden hanyut yang menimpa 6 mahasiswa peserta kerja kuliah nyata atau KKN di Desa Gates, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, Selasa lalu. Buntut peristiwa tewasnya 6 mahasiswa ini, pihak kampus untuk sementara waktu menghentikan kegiatan KKN di lokasi tersebut.
Mahasiswa yang berada di lokasi juga akan mendapatkan pendampingan psikologis. Sementara posko lain tetap berjalan dengan imbauan agar lebih berhati-hati dan mematuhi protokol kegiatan lapangan. Untuk yang posko khusus di peristiwa di Getas itu, sisanya itu kita proses healing dulu, kemudian akan kita bertemu dengan didamping oleh psikolog, kemudian yang sisanya tetap berjalan. Karena ini program juga dan mudah-mudahan kita sampaikan dan kita imbau kepada teman-teman KKN untuk berhati-hati dan semuanya dalam melaksanakan kegiatan itu harus mengikuti dan mematuhi peraturan yang telah ditentukan. KKN itu sebenarnya 40 hari ya, masih 3 hari. Jadi masih kurang 3 minggu lagi akan selesai. Jadi itu sudah di pertengahan perjalanan selama KKN itu ya. Saat ini ada 210 mahasiswa dari UIN Wali Songo Semarang yang menjalani KKN di Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal. Ratusan mahasiswa itu tersebar di 14 desa. KKN sendiri baru berjalan selama 2 minggu dan akan selesai pada tanggal 27 November nanti. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Kita ke kabar lain usai diguyur hujan deras. Jalan Kabupaten antara Magelang dan Salatiga di Desa Pogalan, Kecamatan Pakis tertimbun longsor. Akibatnya jalan-jalan tertutup karena longsoran material memenuhi seluruh ruas jalan. Pengendara sepeda motor dan roda 4 terpaksa harus menunggu lama untuk melintas di Dusun Kekoan, Desa Pogalan, Kecamatan Pakis, Magelang. Lalu lintas pada Rabu siang terpaksa terhenti karena jalan antar Kabupaten Magelang dan Salatiga terpaksa ditutup sementara karena ada tanah longsor. Dengan alat berat, tim petugas dari Dinas PUPR, BPBD, TRC Kabupaten Magelang, dibantu warga lainnya berusaha membersihkan material longsor agar akses jalan bisa kembali dilalui. Sebelumnya, kawasan ini diguyur hujan deras sejak Rabu malam hingga pagi. Diduga tanah labil sehingga tebing pun longsor dan menutup jalan. Ini Mas, berapa lama Mas di sini tadi Mas? Ya, udah 2 jam Pak. Dengan adanya longsor ini harapannya seperti apa Mas? Ya cepat bisa buat lewat lah, cepat dibetulin lah gitu. Karena sangat terganggu karena kita ingin cepat antar barang ke sana cuman nggak bisa gitu. Ada kendala itu tadi sebelum ada alat berat masuk itu terkendala oleh alat karena material itu cukup keras sekali sehingga tidak bisa ditangani dengan alat-alat manual. Tak ada korban jiwa dalam bencana ini, namun akibat kejadian ini kendaraan sempat mengular hingga 1 km. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang. Iya, longsor juga terjadi di Kabupaten Semarang. Talut setinggi 8 meter ambrol, lalu menimpa rumah warga. Penghuni rumah yang merupakan pasangan lanjut usia terluka. Di wilayah RW 5, tempat Mbah Jasan, rumah Kebulan Beteng, ini rusak parah. Rumah warga di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang rusak usai tertimpa longsor talut pada Rabu siang. Material longsor langsung menimpa dapur dan atap rumah warga. Pemilik rumah Jasan sempat terjebak dalam rumah sampai mengalami luka pada lengan kanannya. Sementara istrinya berhasil keluar rumah sebelum rumahnya ambruk. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang bersama relawan membersihkan material longsor. Lihat kondisinya ini memang bisa dikatakan parah. Korban nihil, cuma Mbak Jasan luka di tangan, sedikit luka di tangan. Kejadian lagi di mana Pak? Lagi dalam rumah. Tapi alhamdulillah aman. Memang kita sudah memasuki musim penghujan, walaupun nanti puncaknya diprediksi pada bulan Januari dan Februari, tapi diharapkan karena ini juga intensitas hujan sudah semakin tinggi, jadi masyarakat terutama yang ada di daerah tinggi dan bertebing seperti ini ataupun yang di tempat lain juga semakin waspada. Longsor talut setinggi 8 meter merusak sebagian besar rumah warga. Saat ini kedua korban mengungsi ke rumah kerabat karena rumah tidak bisa ditempati dan khawatir terjadi longsor susulan. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang.